Halo anak-anak sekami dan remaja misioner. Salam jumpa dengan Bunda Iren dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Jumat tanggal 20 Maret 2026, hari biasa, pekan keempat Prapaskah dengan warna liturgi ungu. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 dan 2, dilanjutkan dengan ayat 10 dan dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 30. Mari sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh berkumpul bersama merenungkan firman-Mu melalui udara di pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Ajari kami untuk makin mengenal Engkau, makin mencintai Engkau, dan berani mengikuti jalan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua, adik-adik sekami, para pendamping dan keluarga kami, agar kami menjadi anak-anak yang baik, rajin berdoa, suka menolong dan membawa kasih-Mu kepada semua orang. Semua ini kami mohonkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 10 dan dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Anak-anak sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang bisa mengenali Yesus dengan benar. Banyak orang pada waktu itu merasa sudah mengenal Yesus. Mereka tahu dari mana asalnya, tahu silsilahnya, tahu keluarganya, dan tahu kehidupannya secara lahiriah. Tetapi ternyata itu belum cukup untuk sungguh mengenal Yesus. Mereka melihat Yesus hanya dari pikiran dan permukaan yang nampak saja, bukan dengan hati yang terbuka kepada Allah. Maka tak heran ketika mereka mempertanyakan kehadiran Yesus, mempertanyakan siapa Yesus. Apakah ia adalah Mesias yang diutus? Apakah ia adalah Kristus yang dijanjikan? Dari sini kita belajar satu hal penting. Mengenal Yesus tidak cukup hanya dari luar. Kita mungkin rajin ikut doa, datang ke gereja, ikut kegiatan sekami, ikut kegiatan remaja, hafal lagu-lagu rohani, bahkan sering mendengar cerita-cerita tentang Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Yesus dalam hati kita? Apakah kita benar-benar percaya kepadanya, mendengarkan sabdanya, dan berusaha hidup seperti yang Dia ajarkan? Kadang-kadang kita juga seperti orang-orang Yerusalem. Kita mudah menilai sesuatu hanya dari apa yang terlihat. Kita berpikir dengan logika kita sendiri dan merasa sudah tahu semuanya. Dan selain itu, di dalam Injil kita hari ini, kita juga belajar dari Yesus yang setia pada tugasnya. Walaupun Yesus mengalami pengancaman dan penolakan, Ia tidak mundur. Ia tetap mengajar, tetap bersaksi, dan tetap melakukan kehendak Bapa. Semoga ini menjadi teladan besar bagi kita sebagai anak-anak misioner dan anak-anak sekami. Menjadi misioner bukan hanya soal pergi jauh atau berbicara di depan banyak orang. Menjadi misioner bukan berarti berani menunjukkan kasih, kebaikan, kejujuran, dan iman dalam hidup sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan, di paroki. Kita dipanggil untuk membawa wajah Kristus. Kita sebagai anak sekami dan remaja misioner tidak hanya tahu tentang Yesus, tetapi bagaimana sungguh mengenal dan mencintai serta mengikuti Yesus yang setia pada panggilannya. Mari melalui bacaan hari ini, jangan puas hanya mengenal Yesus dari cerita dan kebiasaan, tetapi bagaimana kita sungguh mengenal sebagai Tuhan yang hidup dan berjumpa dengannya lewat perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mengenal-Mu, bukan hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan hati yang penuh iman. Bukan hati supaya kami tidak menilai segala sesuatu hanya dari luar. Jadikanlah kami anak-anak sekami dan remaja misioner yang juga berani membawa kasih-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Adik sekami dan remaja misioner, untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini,
marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia dengan memulai dan mengawali doa dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak dan remaja misioner di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekami dan teman-teman remaja misioner yang terkasih, terima kasih ya karena sudah mendengarkan renungan hari ini. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan boleh tinggal di dalam hati kita, menguatkan langkah kita dan membantu kita semakin mengenal Yesus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Dah.